Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Rizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Masuk edisi ke-179, Kamis 15 Februari 2024, kita edisinya ulas berita. Dan kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan seperti biasanya, ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Ded, kita langsung ulas berita ya. Berita apa yang pertama? Silakan, Dedi. Ya, Kak, kita akan mengulas berita headline yang terbit di koran harian Suara Nusantara edisi Kamis 15 Februari tahun 2024, di mana dengan judul Kamaki Sumsel minta jangan paksakan tersangka tunggal, dengan subjudul dugaan korupsi angkutan batubara PT SMS. Berita ini kita angkat dari komentar Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi atau Kamaki Sumsel, Insinyur Ferry Kurniawan, yang menanggapi terkait perkara dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh PT Sriwijaya Mandiri Sumsel atau PT SMS BUMD Pemprov Sumsel tahun 2019 sampai 2021, yang kini tersangkanya sedang dalam persidangan, telah menjadi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Dikatakan Insinyur Ferry Kurniawan bahwa dalam perkara tersebut Kamaki Sumsel meminta jangan paksakan tersangka tunggal gitu. Oke. Komentar tentang Ferry Kurniawan ini sudah beberapa kali ya kita buat dalam Suara Nusantara edisi cetak, ya. Yeah. Ini menanggapi berita tersangka Sari Muda ya. Yeah. Selain itu dalam beberapa kali wawancara dengan Dedi, apalagi yang diceritakan oleh Ferry Kurniawan? Silakan, Dedi. Ya, Kak, Ferry Kurniawan menilai dugaan kasus korupsi ini janggal dan aneh ya, karena menurutnya dalam dugaan kasus korupsi masa tersangkanya tunggal. Dari itu dirinya dari Kamaki Sumsel berharap agar dugaan kasus korupsi ini diusut secara tuntas dan utuh. Saat ini persidangannya sedang berlangsung, ya. Dan untuk penonton SN yang penasaran dengan berita ini, lengkapnya sudah terbit ya. Sudah. Di Suara Nusantara edisi cetak Kamis 15 Februari 2024. Kemudian juga terbit di koran sn.com ya. Kita bagi berapa berita, Ded, di koran online? Kita buat 2 berita itu, Kak. Silakan klik koran sn.com. Oke, Ded, kita lanjut ke ulas berita lainnya. Ini saya perlihatkan dulu tampilan koran hari ini ke tim kreatif. Bisa lihat tim kreatif. Oke, saya akan menceritakan tentang berita Photomaster ya. Kebetulan Photomasternya hari ini kita pasang Capres dan Cawapres nomor urut 2, Bapak Prabowo dan Gibran ya. Ini acara apa ini semalam, Dad? Acara penyampaian pidato hitungan cepat atau quick count, Kak. Ya, dan di sini dalam pidatonya Prabowo menyebut kemenangannya untuk seluruh rakyat Indonesia, dan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran itu unggul ya, dibandingkan calon presiden lainnya ya. Dan kita rakyat Indonesia masih menunggu ya, real count ya, dari hasil hitung KPU ya. Oke, kita melangkah ke berita selanjutnya. Silakan, Dedi. Berita di kaki bawah ya, ini ada judul berita dugaan korupsi rugikan negara 1,3 triliun rupiah. Ini ada komentar Ibu Sri Sulastri. Silakan, Dedi, cerita. Ya, Kak, ini terkait komentar dari pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri yang memberikan komentar terkait dugaan korupsi rugikan negara 1,3 triliun yang saat ini perkaranya sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, namun belum diumumkan apa nama perkara tersebut. Dari itulah Ibu Sri Sulastri mengatakan bahwa Kejati Sumsel mestinya segera mengumumkan ke masyarakat. Kemudian Ibu Sri Sulastri juga mengatakan bahwa dugaan kasus korupsi yang sudah dalam tahap penyidikan artinya sudah didapatkan 2 alat bukti. Selain itu, Ibu Sri Sulastri juga mengatakan bahwa dana yang diduga dikorupsi dalam dugaan kasus korupsi tersebut merupakan uang negara, uang rakyat. Artinya harus disampaikan ke masyarakat terkait perkembangannya. Untuk itulah Ibu Sri Sulastri meminta
agar Kejati Sumsel segera mengumumkan nama perkara tersebut, Kak. Terkait hal tersebut, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH mengatakan belum dapat infonya. Untuk itu pihaknya belum bisa menyampaikannya. Sebelumnya Kejati Sumsel Dr. Yulianto SHMH telah menyampaikan kepada media, sejumlah media saat menggelar press release di Kejati Sumsel, di mana dikatakan Kejati Sumsel jika saat ini Kejati Sumsel sedang melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi yang merugikan negara 1,3 triliun. Namun Kejati Sumsel belum menyampaikan apa nama perkara tersebut dan dikatakan Kejati Sumsel tunggu tanggal mainnya, gitu, Kak. Oke, penonton Desa SN, kita lanjut ulas berita lagi. Dan berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini, kita mau berita tentang giat PJ Gubernur Sumsel dan PJ Wali Kota Palembang ikut nyoblos ya, Iya, saat pemilu kemarin ya. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan Dedi. Ya, Kak, ini kegiatan PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama istri saat mencoblos atau menggunakan hak suaranya dalam pemilu tahun 2024 di TPS 35. Dalam berita tersebut, usai melakukan pencoblosan menggunakan hak suaranya, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghimbau warga untuk menyukseskan pemilu damai tahun 2024. Selain itu, di lokasi terpisah, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama istri dan keluarganya juga menggunakan hak suaranya dalam pemilu tahun 2024 di TPS 053 Palembang. Oke, Dan kita lanjut ulas berita lagi ya. Kita akan ulas berita-berita khas dari Suara Nusantara dan koran sn.com. Kali ini berita yang berada di posisi tengah sebelah kanan. Ya. Judulnya dugaan korupsi Pasar Cinde mangkrak terus diusut. Silakan Dedi. Ya, Kak, berita ini terkait keterangan dari Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH, di mana dikatakannya bahwa dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tahun 2016 sampai 2018 yang pembangunannya mangkrak hingga kini masih terus diusut oleh Kejati Sumsel dengan melakukan penyidikan. Masih dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH bahwa perkara tersebut saat ini dalam tahap penyidikan umum. Kemudian terkait pemeriksaan saksi masih dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH jika saksi-saksi kedepannya tetap dilakukan pemanggilan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak. Lanjut ke berita lainnya. Di bagian tengah ya, ada judul berita jaksa masih lengkapi berkas 3 direktur swasta dengan subjudul dugaan korupsi pajak. Silakan Dedi. Oke, Kak, berita ini kita angkat terkait keterangan Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH yang mengatakan bahwa pada penyidikan dugaan kasus korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada beberapa perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Palembang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melengkapi berkas 3 direktur swasta yang merupakan 3 dari 6 tersangka dalam perkara tersebut. Masih dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH, sedangkan untuk 3 tersangka lainnya belum lama ini sudah dilimpahkan tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus kepada tim jaksa penuntut umum dalam rangka tahap 2 dan dalam waktu dekat berkasnya segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palembang, gitu, Kak. Ada satu lagi berita halaman 1 yang belum kita ulas, Ded ya. Ada berita di kaki bawah posisi tengah. Silakan Dedi bacakan judulnya dan mengulasnya. Silakan. Oke, Kak, berita ini dengan judul tersangka 111 kg sabu dan ribuan ekstasi terancam hukuman mati. Hal tersebut terkait keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH yang mengatakan saat ini Kejati Sumsel telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Sumsel terkait penangkapan ketiga tersangka dalam kasus tersebut, Kak, ya. Di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH jika para tersangka di dalam kasus ini disangkakan dengan pasal 114 dan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukumannya yakni hukuman mati seumur hidup
atau 20 tahun penjara. Oke, Ded, lanjut ulas berita lagi, Ded ya. Kita beralih ke halaman 8 ya, Suara Nusantara edisi cetak yang terbit hari ini. Kita ada berita pemerintah dan pembangunan ya. Ya. Yang pertama itu adalah giat dari PJ Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Silakan, Dedi. Ya Kak, dengan judul berita, selama jabat PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam berita ini mengulas terkait kegiatan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana seperti PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan memperbaiki lampu jalan yang padam. Bahkan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa dengan mengendarai sepeda motor di malam hari juga meninjau lokasi-lokasi yang lampu jalan yang padam dan diperbaiki. Selain itu, tampak di berita ini Ratu Dewa juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa turun langsung ke rumah-rumah warga dan langsung menyerahkan bantuan. Selain itu, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga meninjau rumah warga yang dilanda angin kencang dan memberikan bantuan kepada warga tersebut, Kak. Ya. Berita ini juga didukung foto-foto giat dari PJ Wali Kota Palembang ya. Ya. Nanti tim kreatif tolong dipasang ya foto-fotonya ya. Oke, Ded, lanjut ke berita di bagian bawahnya masih di halaman 8. Sepertinya ini giat dari PJ Bupati Banyu Asin ya. Ya. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, berita ini dengan judul PJ Bupati Banyu Asin menggelar rakor persiapan gerakan serentak bedah rumah sesumsel, di mana dalam berita PJ Bupati Banyu Asin Haji Hani Sopiar Rustam menggelar rapat koordinasi dengan didampingi PJ Ketua TPPKK Haja Mary Hani, di mana rapat koordinasi persiapan gerakan serentak bedah rumah sesumsel ini digelar di ruang rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyu Asin, Kak. Oke, lanjut ulas berita lagi kita, Ded ya. Sebelum Dedi membacakan dan mengulas berita-berita dari daerah ya, yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Kepada penonton SASN, kita harapkan juga ya untuk terus memberikan masukan-masukan positif dan berharga agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, Dedi, silakan untuk membacakan dan mengulas berita mulai dari halaman politik dan pemerintahan dulu. Silakan, Dedi. Oke, Kak, pada rubrik politik dan pemerintahan, di mana untuk headline beritanya dengan judul BSB maksimalkan channel untuk dukung pemilu yang aman dan cepat. Kita bacakan beritanya. Bank Sumsel Babel atau BSB berkomitmen untuk memberikan dukungan yang tangguh bagi proses pemilihan umum atau pemilu dengan memaksimalkan layanan channelnya. Dalam menghadapi momen bersejarah ini, Bank Sumsel Babel menyadari pentingnya infrastruktur perbankan digital yang andal dalam melayani masyarakat saat berpartisipasi dalam demokrasi. Dengan itu, Bank Sumsel Babel telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan nasabahnya dapat melakukan transaksi perbankan dengan aman, nyaman, dan cepat melalui layanan e-channel. Berita ini yang menjadi narasumber yakni Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel Muhammad Robi Hakim. Ke berita di sebelahnya, Ded ya. Oke, Kak, berita ini dengan judul Kajati Sumsel Dr. Yulianto ajak ciptakan iklim demokrasi yang zero konflik, dengan subjudul nyoblos di TPS 0830 Ilir Palembang. Di mana dalam berita Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yulianto SHMH beserta istri melakukan nyoblos atau penyaluran hak suara pada pemilu tahun 2024 di TPS 028 Kelurahan 30 Ilir Palembang. Usai melakukan pencoblosan menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024, Kajati Sumsel mengajak masyarakat Sumsel untuk menciptakan iklim demokrasi yang zero konflik. Langsung ke halaman 3, Dedi. Oke, Kak, untuk halaman 3 dengan rubrik Muba Sinergi Muba Terus Berkarya, di mana headline-nya dengan judul Apriyadi coblos di TPS 003 Soak Baru turut antri bersama warga. Kita bacakan leadnya. PJ Bupati Musi Banyu Asin Haji Apriyadi Mahmud ditemani istri Haja Asna Aini menyalurkan hak suaranya
di TPS 03 bertempat di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Rabu 14 Februari 2024. Usai menyalurkan hak suaranya, PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Ayo gunakan hak memilih kita untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Kita berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai, jujur dan adil, dan Musi Banyu Asin kondusif, dan kita berharap zero konflik. Tutur PJ Bupati Musi Banyu Asin Haji Apriyadi Mahmud. Kemudian berita di bawahnya, silakan Dedi baca. Ini ada fotonya juga ya, silakan Dedi. Oke Kak, berita selanjutnya dengan judul TPS unik di Kelurahan Kayu Arah, kostum daerah Melayu dan bendera merah putih. Kita bacakan beritanya. Pada Rabu 14 Februari, pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 menjadi ajang kreativitas bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di berbagai daerah. Salah satunya adalah KPPS 008 di Kelurahan Kayu Arah, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, di mana petugas KPPS-nya mengenakan kostum adat tradisional di TPS 008 dengan hiasan bendera merah putih, Kak. Oke, dan ya itu berita-berita daerah ya yang Ya. sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Bagi penonton Lisa SN yang penasaran dengan berita-berita daerah di Suara Nusantara, itu masih bisa membacanya ya, Ya, di di koransn.com. Kita membuat beritanya dari banyak kabupaten kota ya. Ya. Di koransn.com. Dan Ded, sepertinya kita sudah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah jangan memaksakan diri untuk satu tujuan hidup. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.